Salam, damai sejahtera untuk para muda-mudi Gereja HKBP Sedistrik 15 Sumatera bagian selatan. Saya percaya Anda dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, untuk mendahului aktivitas, firman Tuhan yang menyapa saudara untuk kita juga semua. Tapi kita mulai dengan berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dan menguatkan kita untuk bisa menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita setiap hari, tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Namun semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tapi saya mengutip satu ayat yang menjadi perenungan kita di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Saya mengutip pada ayat 27, dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran sebuah perasaan gelisah, perasaan ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Biasanya perasaan-perasaan seperti itu ini berhubungan dengan pikiran yang negatif atas sesuatu
ya mungkin bisa terjadi di masa depan. Tapi jangan salah, kekhawatiran ini juga membuat kita menjadi ketakutan yang berlebihan. Apalagi kita tahu kita sedang menghadapi pandemi corona ini yang membuat kita menjadi was-was, takut, khawatir yang berlebihan. Karena di masa pandemi ini dampaknya di dalam kehidupan kita, ya, masalah lapangan pekerjaan yang kita tahu karena dampak pandemi corona ini banyak perusahaan-perusahaan tutup, dan mungkin kita akan memikirkan bagaimana untuk masa akan datang bagi saya setelah saya studi, bagaimana saya bekerja. Dan mungkin juga bagi Anda yang sedang studi, khawatir bagaimana saya benar-benar memahami dengan apa yang saya pelajari di masa pandemi corona ini, bagaimana saya mengaktualkan itu dalam kehidupan setiap hari, terlebih di dalam pekerjaan saya sesuai kemampuan saya. Dan ini sangat mempengaruhi pikiran-pikiran kita, sehingga kita pun juga memiliki kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Tetapi kita harus perlu memperhatikan juga bahwa dampak kekhawatiran ini bisa membuat kita menjadi bingung, dan mungkin juga pikiran kita terbagi-bagi karena situasi yang kita hadapi dan mungkin masa yang akan kita hadapi, yang kita menjadi rasa ketakutan yang berlebihan dan kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi kita harus ingat, sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus pada jemaat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat ke-7. Begini firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita perbuat sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak khawatir, dan kita harus yakini dan percaya Tuhan kita sanggup memelihara kita, memberkati kita, dan juga menjaga kita. Ini harus kita imani dan kita aminkan dalam hidup ini, bahwa Dialah yang menjaga kita. Tetapi kita harus tahu dan kita sadari, ketika kita khawatir, kita sedang berusaha memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita? Tidak. Tapi realitanya kita seperti itu. Kita merasa lebih kuat dan merasa lebih luar biasa. Makanya firman Tuhan ini yang saya katakan menjadi perenungan kita di masa akhir-akhir ini. Pada ayat 27 dikatakan, "Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Dari sinilah kita melihat dan menjadi perenungan bagi kita. Tidak ada gunanya kita memelihara kekhawatiran itu. Malahan justru dapat berdampak buruk terhadap diri kita sendiri.
Karena dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang itu. Jadi ternyata dampak buruknya bagi kita itu dapat membuat kita mengalami kesakitan dan kita menjadi bungkuk. Kata Amsal 12 ayat 25. Dan juga hilang sukacita, termasuk imun kita, dan kita mengalami sakit, apalagi di masa pandemi corona ini. Kekhawatiran, ketakutan kita yang berlebihan. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mengatasi semua kekhawatiran kita, ketakutan kita? Bagaimana kita bisa memenangkan dan menghadapi itu semua? Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Artinya melalui penyerahan hidup kepada Tuhan, berarti kita diminta di sini bagaimana kita untuk mengatasi dan memenangkan kekhawatiran itu dari diri kita untuk menjalankan hidup ini dengan lebih baik. Ingat, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Artinya mau dikatakan, kita harus benar-benar memberikan hidup kita. Bagaimana apapun persoalan kita hadapi, kita harus ingat sebagaimana Yesus mengundang kita. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Kuk yang kupasang ringan adanya. Tentu di sini kita diminta untuk datang kepadanya, dan termasuk juga bagaimana kita bisa mengatasi segala pergumulan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, yaitu ingat doa. Ini menjadi penting bagi kita. Doa adalah bagian dalam hidup orang percaya, dan dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Di sini kita diminta bagaimana kita betul-betul datang kepadanya, merenungkan itu semua, dan kita serahkan kepadanya. Dan terlebih-lebih lagi, dalam doa kita mengatakan, Tuhan mampukan saya menghadapi dan mampukan saya untuk menghadapi kekhawatiran saya dan memenangkan jiwa saya, supaya saya merasakan sukacita dalam hidup ini. Biarpun banyak penderitaan yang saya hadapi, biarpun banyak tantangan dalam hidup ini, tapi bersama Engkau saya bisa. Dan juga untuk dapat memenangkan kekhawatiran kita dan ketakutan kita, baca firman Tuhan dan renungkanlah. Karena dari situlah kita juga memperoleh kekuatan, supaya imun kita juga semakin kuat dan sehat. Karena dengan firman Tuhan kita disegarkan. Karena pemazmur juga mengatakan, hati yang senang adalah obat yang mujarab. Salam sehat, damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami supaya kami jangan terlalu khawatir dan takut akan hidup ini dan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Tapi kami percaya melalui firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami, sehingga kami juga tetap mengandal Engkau dalam hidup ini. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, karena Engkaulah yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga anak-anak Tuhan, khusus para muda-mudi Gereja HKBP di distrik 15 Sumbaksel ini, biarlah Tuhan berkati segala aktivitas mereka, apapun mereka jalankan.
Apapun yang mereka rencanakan, Tuhan jawablah mereka. Bimbing mereka, arahkan mereka seturut kehendak-Mu Tuhan, sebagaimana anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong para muda-mudi gereja-Mu ini Tuhan, supaya semua merasakan sukacita dan menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kerajaan-Mu menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini, khusus di daerah Sumbaksel ini. Kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.